Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini tanggal 20 Mei 2025. Ini berapa hari? Oh, 2 hari setelah race 5K pertamaku di Grise Run Festival 2025 di tanggal 18 Mei 2025. Jadi, aku mau cerita tentang pengalaman lariku. Pengalaman lariku yang sangat-sangat, ya sangat-sangat berkesan pastinya ya. Karena itu pertama kali aku tahu, oh ternyata tuh kita dikasih nomor gitu kan dia nomor itu bisa ada itunya, ada kayak pendeteksinya lah gitu, finish di menit keberapa gitu. Terus apa lagi ya? Ya, jadi aku mau cerita dulu. Kenapa aku bisa mengikuti Grise Run Festival 5K. Jadi, aku tuh ditanyain salah satu temenku yang ya pendatang juga lah gitu. Nah, temanku tuh nanya, tahu nggak Mbak tempat lari malam di Gresik gitu kan? Nah, terus tuh kan aku tentu ya dengan pengalaman lari-lariku yang dikit-dikit gitu kan, ya aku ngasih jawaban, tapi aku searching dulu gitu loh. Nah, aku searching terus tuh aku menemukan Indoran Instagram gitu, Instagram Indo Runners Gresik. Ya udah, aku lihat-lihat lah akun Instagramnya. Terus tuh ternyata ada pengumuman event 10 tahun ulang tahun dari Indorana Gresik, yaitu 5K Grise Run Festival. Nah, karena aku lagi pengen ya kayak, wah coba deh gitu. Apalagi tuh kan eventnya tuh kayak ya menurutku ya, sepengetahuanku ya, itu kayaknya tuh pertama kali deh ya ya sepengetahuanku tuh kayak baru-baru banget gitu loh di Gresik. Kayak aku belum pernah dengar sebelumnya. Ya aku di sini juga baru beberapa tahun sih emang. Jadi ya mengetahui ada event lari dan itu tuh deket dengan domisiliku, berada di daerah domisiliku, ya udah aku gas untuk daftar. Dan em, apa namanya kayak eh, pembayarannya tuh karena aku early bird ya tiketnya jadi tuh 150.000, dan kurasa tuh masih worth it ya, soalnya kan kayak ada beberapa event lari juga yang kayak sampai 200.000, 300.000. Jadi ketika event larinya itu di tempatku sendiri dengan em, dia harga tiket yang terjangkau, ya tentu ya kayak gak ada pilihan lain selain gas gitu. Nah, terus abis itu ya udah kan, itu tuh kayak 1 bulan sebelumnya lah gitu kan aku daftarnya tuh. Nah, tibalah aku di 1 pekan sebelumnya. Bayangkan ya, aku tuh 3 pekan itu tuh aku nggak ada nggak ada aktivitas olahraga. Aku nggak tahu siapa tuh satu apa itu pas sebulan apa 2 minggu sebelumnya apa 3 minggu sebelumnya deh aku lupa. Cuman tuh yang jelas tuh aku baru mulai untuk latihan itu di H-6. H-6 event larinya. itu ja- itu untuk pengalaman pertama ya, tolong jangan ditiru ya. Baru H-6 latihannya, itu pun aku latihannya langsung memporsir kaki, pemirsa. Iya, jadi tuh aku tuh karena waktu itu ya aku tuh lagi ada kegiatan di Bandung, jadi aku lari lah di lapangan gazebo. Nah, lari di lapangan gazebo sebanyak 10 kilometer aku puter-puterin itu lapangan gazebo-nya.
Nah, terus tuh eh, ya 10 kilometer itu selama 1,5 jam. Iya, satu setengah jam. Nah, dan aku tuh lupa kalau malamnya aku naik kereta ekonomi. Naik kereta ekonomi, terus paginya habis memporsir kaki. Aku yang gak per, aku yang beberapa udah lama lah gitu nggak olahraga. Aku porsir jalan muter 10 kilometer di lapangan gazebo. Aku tuh juga kayak semangat gitu loh, ikut semangat karena kayak di lapangan gazebo tuh rame banget ya. Terus tuh orang-orang ya meskipun banyak yang jalan ya, tapi tuh banyak juga orang-orang yang lari. Kayak wah aku juga semangat nih berlari-lari-lari gitu kan. Nah, jadi tuh kayak kepikiran pikiran aku bakal naik kereta ekonomi nanti malam tuh tidak teringatkan gitu, nggak masuk gitu di otakku di saat itu gitu kan. Nah, ya udah gitu kan. Terus aku tuh baru inget pas selesai. Oh, pas ya jadi pas rasanya udah mulai sakit gitu kan. Sendi-sendiku, otot-ototku. Oh iya ya, aku kan malamnya nanti naik kereta ekonomi ya gitu. Wah, padahal kaki udah mulai sakit. Aku tuh pemanasannya tuh literally, aku kan nggak punya ilmu samsek gitu ya. Aku belum belajar sama sekali soal lari. Kayak, wah pemanasannya tuh gimana? Yang ya aku tahu sih, ya pemanasan mah dasar orang awam aja gitu kan. Kayak, oh ya udah jalan 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 ya jalan kaki jalan kaki jalan kaki. Rada brisk walk dikit-dikit sampai kalau udah ngerasa kayak oh bisa nih buat lari, ya udah aku mulai lari pelan-pelan gitu kan. Nah, ternyata kan kayak kalau pemanasan tuh ada berbagai apa sih gerakan kakinya gitu kan, kayak ya kakinya muter atau kakinya ngayun-ngayun-ngayun gitu kan. Nah, itu aku tidak menerapkannya di saat itu. Nah, lalu pendinginannya juga, aku tuh pendinginannya tuh literally kayak ya udah aku jalan dari yang awalnya aku lari 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 lari, terus akhirnya tuh aku jalan gitu kan, jalan pelan sampai ya seenggaknya tuh target kilometerku tuh tercapai gitu kan. Terus habis itu udah tercapai ya udah aku istirahatnya ya udah dengan meluruskan kaki. Jadi kayak ya udah ya seawam itulah diriku soal lari gitu. Nah, terus di hari-hari terus ya itu kan pas setelah aku naik kereta ekonomi itu tuh aku beneran kakiku tuh kayak udah nggak bisa apa ya, kayak untuk dipakai jalan tuh sakit banget, sakit parah. Pas di kereta juga aku kesakitan, tapi ya mau gimana gitu kan, nggak mungkin aku beraduh-aduh-aduh gitu kan, tiba-tiba ya udah aku tahan sakitnya sampai aku ya itu kan aku juga sambil geret-geret koper segala macem, angkut-angkut barang, ngambil barang, semuanya itu aku lakukan dengan rasa sakit. Tapi mungkin karena apa ya? Karena ada keharusan gitu ya untuk ngambil barang, jadi kayak ya udah alhamdulillah bisa-bisa aja gitu. Alhamdulillah aku tuh nggak sampai yang terjatuh lungas gitu. Alhamdulillah enggak ya. Nah, terus kan kosanku kan lantai 3 ya. Kosanku itu lantai 3, aku naik, aku bawa barangnya susah banget. Ya kan aku bawa koper, bawa tas ini, bawa tas itu, dan itu tuh yang nggak mungkin aku sekali bawa gitu kan. Karena kan kayak ya pertama berat ya, terus tuh tangganya juga kecil, jadi kayaknya buat eh apa sih, kayak sekali bawa tuh nggak bisa. Jadi ya udah. Aku naik turun tangga dengan kondisi kakiku yang kayak gitu. Aku tak satu tangga, sakit, 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 sakit gitu. Sampai di kosan, aku tuh ngasih counterpane lah gitu. Itu tuh kayak untuk aku pertama kali. Jadi tuh aku belum beli counterpane. Terus karena itu sakitnya udah banget, banget, banget. Jadi aku tuh go
GoMart ya, GoMart, beli dari aplikasi gitu kan, eh, Panadol untuk otot sama Counterpen gitu. Itu pertama kalinya aku minum Panadol dan juga mengoleskan Counterpen. Dan ya itu tuh kayak sakitnya tuh selama ya di hari itu tuh sakit banget ya, sampai tuh kayak aku buat ngangkat kakiku yang kanan aku tuh harus pakai tangan, literally aku udah gak bisa ngangkat kakiku gitu loh. Kayak ya itu saking sakitnya. Terus abis itu ya udah kan Senin kan, besoknya kan besoknya kan udah masuk kan waktu itu tuh hari Selasa. Iya enggak sih? Oh iya, hari hari Rabu deh. Hari Rabu aku udah masuk kerja kan, dan ya alhamdulillah ya cukup membaik, tapi ya masih ada lah gitu rasa-rasa sakitnya. Terus habis itu hari Kamisnya, hari Kamis, eh ini aku bener gak sih? Oh, aku lupa serius. Aku lupa hari apa ya aku mulai lari. Saya cek dulu. Intinya gitulah ya. Intinya tuh aku sebelum hari larinya, sebelum hari H eventnya itu, aku lari lagi di di Gresiknya. Itu tuh 3 hari, 3 hari berturut-turut. Dan jadi literally aku tuh ya meskipun masih ada rasa-rasa sakit ya di kakiku, aku tuh tetap tetap berlari, guys. Aku tetap berlari. Nah, aku tuh tetap lari. Em, dan apa ya, kayak yang ya sakit pas sakit ya tapi kayak ya udah aku tuh kayak cak, kalau kamu gak latihan ini, kamu kamu latihannya kapan? Ya gitu ya, ini kan udah mepet ya, mohon maaf ya gitu. Nah jadi ya udah gitu kan, aku tetap berlari di 3 hari berturut-turut itu sampai aku bikin postingan gitu. Aku tuh bikin ya story gitu kan, H-6 Griseran Festival, H-4 Griseran Festival, H-3, H-2, H-1. Nah, dan jadilah apa namanya? Jadilah di hari H ya. Oh dan oh iya, aku tuh juga menemukan pola olahraga baru lah gitu di hidupku ya. Jadi aku kan di kantor tuh kalau weekdays kan ya itu dari pagi sampai sore, dan itu kan pasti banyak kan duduknya. Aku literally duduk terus gitu kan. Kayak buat jalan-jalan ya dikit-dikit aja gitu kan. Nah, terus aku tuh berpikir kayak ya kalau misalnya aku lari sore itu tuh bakal menyenangkan sih pastinya, dan ya bakal apa ya, mudah gitu untuk membangun habitnya. Kenapa? Yang pertama, kalau aku lari lari sore, aduh, aduh, tiba-tiba kram ya kaki ini. Kalau aku lari sore, jadi tuh pas aku latihan, aku tuh sebelum pulang. Jadi tuh pas jadi tuh pas dari kosan ya, pas berangkat itu tuh aku emang udah bawa baju. Ya, intinya udah membawa kostum olahraga gitu kan ya. Nah, bawa sepatu segala macam gitu kan. Nah, terus sorenya sebelum pulang ke kosan, ke aku lari dulu di alun-alun. Nah, eh, alun-alun tuh kan sekitar 1 kilometer ya dari kantorku. Jadi ya enak lah ya gitu kan. Aku bisa olahraga dulu, bisa lari dulu, bisa latihan lari dulu. Terus abis itu aku magriban. Aku tuh magriban di kemarin tuh di masjid, sama di hari berikutnya tuh aku magriban di kantor. Terus abis itu pulang deh, ngambil tas pulang deh ke kosan. Nah, itu kan enak ya, karena kalau aku udah, misal nih, aku ke kosan dulu, terus eh, ya ganti baju apa segala macam, terus aku
lari gitu ya. Pertama, itu tuh makin jauh dari alun-alun, literally. Terus aku kan kayak apa yang rada takut juga sih kalau lari-lari di pinggir jalan. Eh, dan juga aku rada males sih sebenarnya buat turun lagi ke bawah gitu kan. Bayangkan kosku lantai 3, aku naik, aku turun, aku naik lagi kan ya lumayan lah ya. Jadi kayak membayangkannya aja tuh aku udah males gitu kan. Jadi ya udah kayaknya tuh ini bakal menjadi pola aku lah dalam berolahraga ya. Jadi olahraga sore sebelum pulang ke kosan. Oh iya, gitu lah. Terus di hari hanya di tanggal 18 Mei kemarin aku mengikuti race-nya, race 5K-nya. Dan tentu saja sebagai seorang mandiri, aku tuh sebenarnya udah woro-woro ya ke temanku, literally aku umumkan di grup mungkin ada yang mau ikut, aku omongin lagi ke orang-orang. Tapi tuh teman-temanku tuh yang kayak oh iya mungkin oh iya kayaknya ya lihat nanti lah gitu kan, lihat nanti soalnya tuh kan kayak ya bulan depan gitu. Itu aku infonya April gitu kan. Oh iya lihat nanti soalnya masih jauh lah gitu. Terus ada juga yang komen kayak wah lari aja itu maksudnya kayak ya bayar ya lumayan gitu ya. Ya cuman ya kalau kita ngebandingin sama event lari yang lain tuh ini tuh masih terjangkau gitu. Gitu intinya ya pada akhirnya aku hanya sendiri mengikuti race tersebut. Hanya sendiri, Ca, dan kayak gimana ya? Aku tuh awal-awal tuh beneran bingung. Kayak, oh jadi nanti aku bakal ngambil race kitnya. Aku bakal terima jersey. Oh aku ternyata terima yaitu nomor nomor dada itu yang ternyata di dalam di ininya tuh kayak ada chip gitu ya untuk mendeteksi waktu finish gitu kan. Terus aku dapat ya snack-snack, minuman gitu. Terus aku dapat ya itulah dapat hadiah dari ya sponsor-sponsornya lah gitu kan. Kupon-kupon apa segala macam gitu. Di Hamin 1 itu nggak aku ngambil race kitnya. Ya itu terus pas di hari H aku kebingungan. Aku kebingungan cara masang nomor dadanya. Gimana ya ini? Terus aku tuh sampai kayak ngeliat orang tuh kalau masang nomor dada tuh caranya gimana? Oh, oh masangnya di perut aja gitu. Di perut aja biar kelihatan nomornya dan maksudnya kayak cowok pun kayak gitu. Aku pikir kan kayak oh karena aku pakai hijab ya udah emang aku taruh di perut aja. Ternyata tuh emang kayak cowok pun juga naruh nomor dadanya tuh ada gitu yang di bagian perut gitu. Terus aku tuh rada ini maksudnya kayak ini tuh aku penitiin dulu gitu maksudnya dari ya bajunya aku penitiin dulu terus aku pakai apa aku pakai dulu terus penitiin gitu sampai aku tuh kayak trial and error gitu loh itu yang bikin aku lama dan aku nyampe di lokasi race-nya itu berapa ya 10 menit sebelumnya gitu kan padahal kan waktu itu kan aku bisa gunakan untuk pemanasan apa segala macam gitu kan gitu sih. Ya aku ya namanya pertama kali ya Cak ya dan tidak ada temen gitu jadi kayak bingung-bingung sendiri gitu tapi ya udahlah ya it's okay gitu. Nah terus aku ya udah kan aku jalan kan ke lokasi race-nya untuk ya itu kan di posisi startnya itu kan terus tuh lu aku tuh belum nyalain musikku. Aku belum nyalain musikku jadi tuh pas kayak udah start gitu baru aku tuh kayak minggir gitu kan aku tuh minggir untuk nyalain nyalain musikku pakai earphone kayak gitu-gitu kan nah masalahnya sudah mulai di sini aku tuh ternyata ketinggalan jauh aku jadi 3/4 di belakang enggak deng seperempat dari belakang gitu loh aku tuh menjadi kaum seperempat di belakang kayak aku ngelihat orang-orang jauh di depan itu sangat-sangat mental breakdance ya mental breakdown ya karena
Ya itu kayak, ya aku kan terbiasa larinya itu, kalau aku latihan lari ya udah lari sendiri-sendiri gitu kan, orang dengan pace-nya sendiri-sendiri, aku juga dengan paceku sendiri. Cuman kan di race ya, ketika di race kan kayak ya emang apa ya? Ya ya kamu punya satu tujuan yang sama, yaitu em, di 5K-nya itu kan, di finishnya itu, kamu punya satu tujuan yang sama di garis finish. Dan melihat orang-orang jauh di depan itu kayak bikin aku kayak wah, wah gimana ya, aku jadi insecure gitu, kayak aduh kok ini aku larinya hey 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 kok gak kayak gitu lah. Nah terus juga aku tuh ngos-ngosan, aku kayak ya itu aku ngos-ngosan banget sih. Dan ngos-ngosan terus ternyata tuh treknya nanjak. Treknya ada tanjakannya tuh, dan itu tak panjang tanjakannya. Kayaknya tuh dari setengah tuh kebanyakan gak sih? 2/3 lah kalau mau aku bagi. Sepertiga. Sepertiga treknya itu tuh tanjakan. Jadi kayak set naik gitu loh. Ya emang sih Gresik itu kan kayak ya itu di posisi itu kan kayak Bukit Kapur gitu kan. Jadi nanjak gitu kan. Cuman kayak wah, aku sebagai pemula ini sangat merasa lelah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, worth it sih. Aku bisa melihat sisi lain Gresik ya, kayak oh, banyak pohon. Oh, ada Bukit Kapur juga gitu. Aku baru lewat sih di situ, dan ternyata tuh kayak nembus ke jalan raya gitu. Terus ya aku di sana juga kayak ya pengalaman pertama ya, baru pertama kali ikut. Oh ini sih ya mungkin karena aku sendiri ya, aku tuh kayak kebanyakan kayak rada wah ini aku mau kemana ya, aku bingung gitu. Terus kayak aku tuh mau minta difotoin, aku juga bingung kayak gitu kan. Untung tuh ada fotografer yang lewat di depanku, kayak aku ya kan kalau pakai kamera mah kan pasti lama ya, dan aku nggak tahu di mana aku bisa mengambil filenya gitu kan. Jadi ya udah tak aku mintain pakai foto juga pakai HP ku. Ya itu sih kayak sedihnya tuh ikut sendiri adalah tidak memiliki teman ngobrol, dan kamu kayak bingung sendiri gitu loh. Kayak ya kamu contoh nih ya, kamu tuh mau ngajak ngobrol orang lain, ya ya orang lain tuh punya teman kayak gitu sih ya. Dan ya itu aku juga bukan tipe yang eh, cepet akrab, yang kayak gampang akrab kayak hey ayo kenalan gitu. Ya itu sih. Ya tapi dari pengalaman ikut race 5K pertama ini, pertama, aku nggak takut kok untuk kemana-mana sendiri. Karena ya emang ya maksudnya ini tuh ya event lah. Aku pertama kali event lah, ikut event lari dan ikutnya tuh sendiri. Kayak wow Cica, aku bangga pada dirimu. Karena ya itu kan adalah situasi baru gitu kan di dalam kehidupanku. Situasi baru di dalam kehidupanku, dan kamu bisa kes kamu bisa ke sana sendiri. Kamu ya itu kayak wow sih, Cak. Kayak keren gitu. Eh, terus ya itu sih. Ya aku merasa bener-bener kayak jadi single fighter literally gitu. Terus yang kedua adalah insight-ku adalah aku pengen nyoba lagi. Aku pengen nyoba lagi, aku pengen meningkatkan pace-ku, aku pengen bisa bisa menjadi runners gitu. Runner, runner, Cak, runner gitu. Dan cita-citaku adalah ya aku nggak tahu sih ya sampai kapan aku berada di sini. Cuman selagi aku masih berada di sini, aku pengen keliling Pulau Jawa itu. Salah satu agendaku adalah lari gitu loh. Jadi kayak aku bisa ikut race ini, race itu, race ini, race itu.
Misal Borobudur Run, atau Prambanan Run, atau Mangkunegaran Run, atau Mandalika Run, berbagai event lari di berbagai daerah gitu loh. Kayak keren gak sih bisa keliling keliling Pulau Jawa sambil berolahraga, sambil berada di tempat baru, melihat sisi-sisi lain eh, dari tempat baru tersebut gitu. Itu kan kayak yang wah banget gitu ya. Gitu sih. Dan dari lari ini juga, dari konten lariku ini, story-story lariku ini, aku mendapatkan teman baru, teman di sebenarnya sih satu komunitas ya, cuman tuh belum pernah yang ngobrol gitu kan, karena dia melihat storyku, jadinya tuh dia tuh ngajak aku ngobrol gitu, yuk kita ngobrol yuk gitu, ngobrol bahas soal lari. Dan ternyata ujung-ujungnya mbaknya yang lebih senior, ternyata tuh mbaknya tuh udah di pace 7 8 gitu loh. Terus mbaknya tuh emang udah biasa ikut event lari. Terus mbaknya juga ikut pound fit, kayak wow, udah sporty banget gitu loh. Dan em, aku tuh tidak mau pernah membayangkan ya, aku tuh bisa ngobrol sama orang dengan obrolan terkait olahraga. Kayak, hey, ya aku kan rada, ya aku kan rada kaum rebahan ya gitu kan. Em, Cica sporty itu adalah dua kata lucu lah gitu kan. Tapi melihat obrolanku kemarin itu cukup sporty gitu ya. Aku ngobrol soal olahraga, aku ngobrol soal lari, soal pace, soal fun fit, soal berbagai macem lah gitu kan tentang olahraga. Aku kayak, wow, Cak, alhamdulillah ya udah kamu berada di fase ini gitu loh, fase Cica menuju sehat walafiat gitu ya di hari tua, menuju Cica yang sehat kuat bugar, dan Cica yang banyak bergerak, aktif, hidupnya tuh aktif, nggak yang rebahan gitu di kamar, di kosan gitu. Ya semangat ya Cica ya, semoga Cica bisa menjadi pelari maraton ya di tahun ini. Itu realistis gak ya? Tapi ya semangat Cak. Kayak bercita-citalah eh, dengan tinggi gitu. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, itu adalah kata dari Insinyur Soekarno. Sekian dari diriku pada malam hari ini. Semoga aku bisa lebih lebih rutin lagi gitu dalam berolahraga, dan semoga teman-teman yang menonton bisa mulai olahraga. Soalnya tuh ngelihat Strava kita tuh udah mencapai berapa kilometer itu adalah nikmat gitu ya. Jadi, yuk rasakan nikmat itu. Kalau ternyata yang nonton udah merasakan nikmat itu, kayak, wow, selamat sih. Dan selalu rutinkan ya. Oke, Bismillah. Semoga kita bisa selalu rutin berolahraga. Dan semoga kita bisa terus menjalankan gaya hidup sehat. Oke, demikian yang bisa aku sampaikan pada malam hari yang cerah ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.